sebelumnya, telah kita bahas kalau siksa kubur itu tidak ada, dan video selanjutnya kita bahas siksa kubur itu ada. Video kali ini akan berusaha mengambil jalan tengahnya. Namun, mau tidak mau harus menolak salah satu, dan mendukung yang lainnya. Sekarang, kita mendukung lagi siksa kubur tidak ada. Ada yang mengatakan, siksa kubur atau azab kubur, adalah salah satu hoax terbesar di dunia Islam, yang telah berlangsung berabad-abad lamanya hingga hari ini. Hal ini karena 3 alasan. 1. Tidak ada azabil kubur atau azab kubur atau siksa kubur yang disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Quran. 2. Azab kubur bertentangan konsep kematian dan hari kebangkitan yang telah disebutkan dalam Quran, di mana ketika manusia mati, sebenarnya yang mati adalah fisiknya, sementara nafsnya atau apa yang kita sebut sebagai jiwa, ruh atau diri kita sesuatu yang non-fisik dari bagian diri kita tidak ikut mati, namun hanya tidur, hingga nanti dihidupkan kembali, seiring dengan bersatunya sisa-sisa tubuh yang tersebar di mana-mana pada hari kebangkitan. Kemudian, manusia yang telah bangkit akan menghadapi pengadilan Allah, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ketika hidup di dunia. 3. Azab kubur menghina Allah, karena menganggap Allah menghukum mayat sebelum mengadilinya di hari pengadilan. Hukum manusia dunia saja, tidak dapat menghukum seseorang sebelum mengadilinya. Jika alam kubur itu ada, dan ada malaikat yang bertanya apa agamamu dan lain-lain, lalu apa fungsinya 2 malaikat pencatat yang selalu hadir di kanan dan kiri manusia? Jika siksa kubur itu ada, apa fungsinya neraka? Alam kubur dan alam akhirat adalah sesuatu yang masih gaib, jadi masih terbuka opini atau interpretasi dari dalil-dalil, baik Al-Quran dan Al-Hadits yang ada. Interpretasi kali ini akan cenderung dari Al-Quran saja, bukan dari hadits, karena bila terjadi perbedaan antara keduanya, maka Al-Quranlah yang diutamakan. Hadits hanyalah penjelas, bukan penambah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Jika sepakat dengan metode ini, mari kita lanjut. Semua ayat yang berindikasi mendukung adanya siksa kubur, memang ada. Namun keberadaan siksa kubur, semua berdasarkan dari tafsir. Pertama, yang paling terkenal adalah At-Taubah ayat 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Disinyalir, kalimat kami siksa 2 kali, salah satunya adalah siksa kubur. Mari kita lihat beberapa tafsir. Mujahid telah mengatakan, sehubungan dengan makna firman nanti mereka akan kami siksa 2 kali, yakni dibunuh dan ditawan. Dalam riwayat lain disebutkan, dengan kelaparan dan siksa kubur, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Menurut Ibnu Juraij, adalah azab dunia dan azab kubur, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu neraka. Menurut Hasan Al-Basri, adalah azab di dunia dan azab kubur. Nah, di sini kita bisa lihat, para mufasir tidak seluruhnya sepakat. Ayat lain yang sering ditafsirkan siksa kubur adalah surat Nuh ayat 25, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Al-Hijr ayat 74, maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Al-Mukmin ayat 46, kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Buruj ayat 10, sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Al-Anfal ayat 50, dan sekiranya kamu melihat, ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Al-An'am ayat 93, siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zolim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dari sekian banyak ayat ini, apakah Anda melihat siksa kubur dalam ayat-ayat itu, baik eksplisit dan implisit? Jelas tidak. Sementara dalam surat lain Al-Quran menyebutkan, kematian itu sama seperti tidur, yaitu sama-sama jiwanya digenggam oleh Allah. Sebagian mufasir juga menafsirkan, tidur itu sama dengan mati, karena sama-sama ruh yang keluar dari badan.
Az-Zumar 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain, sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Apa ada ayat lain yang menguatkan? Masih ada. Surat Yasin ayat 52, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. An-Naba ayat 40, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. An-Naziat ayat 46, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Di sini jelas, tidak ada jeda waktu dibangunkan sebelumnya, untuk ditanya di kuburan, apalagi disiksa dulu. Lalu bagaimana mengenai hadits-hadits yang secara jelas menyebut siksa kubur? Nah, mari kita coba ambil 3 kemungkinan. 1. Yang dimaksud siksa kubur oleh Nabi, sebenarnya adalah siksa neraka. Bagaimana bisa begitu? Nanti dijelaskan lebih lanjut. 2. Siksa kubur itu ada, namun hanya ruhannya seperti mimpi, tidak dengan jasad. Karena bisa jadi, orang meninggal karena tenggelam, terbakar, hancur, dimumi, atau dikremasi, yang jasadnya tidak dikubur. 3. Siksa kubur adalah kiasan. Sebenarnya, azab atau siksa adalah fitnah yang terjadi kepada orang atau keluarga atau kerabat yang masih hidup di dunia. Atau berupa huru-hara, contohnya setelah meninggal, terjadi huru-hara perebutan warisan atau tahta, sehingga terjadi pertumpahan darah. Ini menyebabkan orang yang meninggal tersebut tersiksa secara ruhaniah, karena menambah dosanya. Jika ada yang ingin tetap pada keyakinan yang sekarang, ingin tetap mengimani hadits, menjaga agar tetap menjadi ahlus sunnah, atau ingin tetap beragama menurut ijma', saya sarankan berhenti pada titik ini. Karena video ini tidak netral, maka kita akan mencari lagi hujah yang dapat meyakinkan bahwa siksa kubur itu benar-benar tidak ada. Dan kita bisa lebih jauh melihat bagaimana awal mula kisah Israiliyat bercokol dalam pemahaman bangsa Arab. Masih banyak ayat-ayat atau tanda-tanda yang diberikan Tuhan dalam Al-Quran bahwa azab kubur itu memang tidak ada. Surat Ar-Rum 55-56, dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam hanya sesaat. Begitulah dahulu mereka dipalingkan. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata, sungguh, kamu telah berdiam menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tapi kamu tidak meyakini. Ayat ini jelas memberikan petunjuk bahwa ketika manusia dibangkitkan, baik mereka yang berdosa maupun mereka yang berilmu dan beriman, tidak tahu atau tidak sadar berapa lama mereka telah mati. Tak ada petunjuk dalam Quran tentang derita siksa kubur, atau bahagia dengan nikmat kubur. Hadits-hadits yang menggambarkan adanya azab kubur dan nikmat kubur, adalah pengingkaran atas Al-Quran. Surat Fatir 22, dan tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ayat ini juga diulang di surat Ar-Rum ayat 52, dan An-Naml ayat 80. Ayat ini jelas menyoroti, bahwa salah satu perbedaan orang mati dari yang hidup adalah tidak dapat mendengar. Hadits-hadits yang menggambarkan adanya ada malaikat bertanya lalu mayat bisa mendengar dan menjawab, tentu ini adalah suatu pengingkaran atas ayat Al-Quran. Apalagi sampai ada kisah-kisah bahwa penghuni kubur bisa mendengar dan menjawab salam dari para peziarah. Jelas, ini tidak menghiraukan ketiga ayat yang menerangkan kalau mayit tidak bisa mendengar. Azab kubur termasuk dalam kajian mitos atau tahayul. Mitos azab kubur adalah tiruan dari kepercayaan bangsa Yahudi yang biasa juga diistilahkan kisah-kisah Israiliyat. Sebenarnya, konsep alam kubur dan hari kiamat merupakan hasil evolusi dari dua pola pikir yang berbeda. Pola pikir pertama, yakni alam kubur, adalah yang paling primordial. Karena sebelum mengenal konsep ruh dan Tuhan, manusia telah lebih dahulu familiar dengan kematian. Dan ketakutan akan kematian adalah salah satu hal yang universal dalam peradaban manusia. Dalam Judaisme, dunia orang mati ini dikenal sebagai Sheol, yang merupakan sebuah tempat di bawah tanah tempat orang-orang yang telah mati. Awalnya, Sheol adalah tempat yang netral, tapi lama-kelamaan, konsep Sheol berkembang menjadi tempat yang terbagi antara orang yang berbuat baik dan yang berbuat buruk. Berbeda dari alam kubur, yang lebih merupakan fase setiap manusia, konsep mengenai hari kiamat atau hari kebangkitan, adalah hasil pola pikir yang lebih maju, setelah masyarakat mengenal konsep keadilan. Konsep ini pertama kali muncul dalam agama Indo-Iranian, yakni Zoroastrianisme, meski juga konsep ini juga berkembang dalam agama Mesir kuno.
Sebagai sebuah konsep impor, konsep hari kiamat muncul dalam satu paket yang dinamakan eskatologi, yaitu perang akhir zaman, Mesiah, hari akhir, kebangkitan kembali, jembatan Syirot, pengadilan Tuhan, surga beserta neraka. Pada saat Islam lahir, maksudnya era kenabian Muhammad, konsep hari kiamat ini sudah menjadi konsep mainstream dalam agama Yahudi dan Kristen. Jadi, Islam tinggal mendevelop konsep ini saja, misalnya dengan memasukkan konsep kebangkitan jasmani dan kenikmatan seksual, yang justru tidak muncul dalam tradisi Judeo-Kristen. Masyarakat jahiliyah bukan tidak percaya pada alam kubur, namun yang mereka tidak percaya adalah hari kiamat atau hari kebangkitan. Karena konsep ini baru dikenal oleh orang Yahudi dan Kristen, setelah mereka berinteraksi dengan bangsa Persia, dan bukan konsep yang familiar di telinga bangsa Arab pra-Islam. Al-Quran sendiri tidak memberikan referensi yang jelas mengenai alam kubur, karena fokus utama Al-Quran adalah memperkenalkan konsep hari kiamat kepada bangsa Arab. Untuk alam kubur, masyarakat Arab pra-Islam sudah mengadopsinya. Memang benar, Al-Quran membenarkan kisah-kisah yang tertulis dalam kitab sebelumnya. Tapi yang harus digarisbawahi, Al-Quran sudah memfilter mana yang benar dan mana yang salah. Jadi untuk apa sudah disaring oleh Al-Quran, kemudian dicampur lagi dengan kitab lain?